أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pejuang yang bisa mengalahkan rasa kantuk dan lelah di waktu subuh, hadir di dalam masjid yang mulia dalam wirid-wirid ba'da subuh menjelang pahala dari Allah Subhanahu wa taala, harapan berharap pahala haji dan umrah sempurna pada takdir yang mulia ini di hari-hari awal Zulhijjah, di mana pahala dilipat gandakan. Mari kita bersama-sama beristighfar, minta ampun dan berdoa kepada Allah sebelum kita mendalami kitabullah, meminta cahaya Al-Quranul Karim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan tadabbur kita pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-13, 14, 15 dan 16. Mari kita bersama-sama membaca Al-Quranul Karim bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan petunjuk hidayah kepada kita semuanya. Ayat yang ke-13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Sadaqallahul Azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah abstrak dari kaum munafik. Jadi pendahuluan abstrak itu. Sedangkan lengkapnya nanti ada di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Munafikun, itu chapternya langsung berbicara tentang memang orang munafik. Nanti dielaborasi juga di dalam chapter-chapter yang lain sesuai dengan sudut pandang chapter atau surat itu. Di Al-Baqarah juga nanti disebutkan ciri-ciri orang munafik itu. Nanti perbaikan di surat Ali Imran disampaikan, dan kemudian di berbagai surat itu ada. Wabil khusus nanti surat yang membelah koalisi namanya surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah, di mana orang munafik ini termasuk yang tidak boleh diberikan peluang memimpin negara atau mengendalikan harta besar negara. Itu nanti disebutkan di dalam surat 9 surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Ada 4 yang tidak boleh mengendalikan harta besar negara, kekayaan negara yang besar, seperti surat yang ke-8 nyambung ke surat ke-9, itu ada 4, yaitu orang musyrik, orang munafik, ulama syuk, dan orang dolim. Itu nanti dielaborasi di chapter 9. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti sampai dengan ayat yang ke-20 ini kita mendalami tentang perilaku dari orang-orang munafik ini, yaitu yang posisinya di bawahnya orang kafir. Maka kalau dulu disebut munafik itu langsung ngeri, karena sesungguhnya al-munafik itu fidarkil asfali minan nar, dia di kerak-keraknya neraka. Maka kalau membahas orang yang ingkar pada Allah itu pada ayat yang ke-7 dan ke-8, ayat ke-9 sampai kemudian 6 dan 7, ayat ke-8 sampai ke-20 surat Al-Baqarah itu membahas tentang abstrak dari orang munafik. Lalu nanti kita masuk kepada penyakit bangsa yang terjajah di dalam chapter nomor 2. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku dari orang-orang munafik setelah kita membahas pada waktu sebelumnya tentang mereka menganggap bodoh orang lain. Mereka menganggap bahwa orang lain itu sufaha. Itu ayat yang sebelumnya. Orang munafik ini kecenderungannya adalah menganggap remeh orang lain. Itu pada ayat sebelumnya. Maka pada ayat yang kita baca tadi, orang-orang munafik ini mereka itu merasa imannya lebih bagus dari orang lain. Jadi ini penyakit orang munafik. Maka ketika kita merasa iman kita lebih tinggi dari orang lain, tuh hati-hati. Wala tuzakku anfusahum. Janganlah mereka itu merasa suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang paling tahu siapa yang paling takwa di antara kalian. Maka nanti ahli ibadah yang selamat di dalam chapter 25 tentang ketajaman melihat sesuatu, ketajaman memutuskan sesuatu, namanya surat Al-Furqan. Pada ayat yang ke-63
Itu nanti disebutkan surat 25 ayat 63 itu ahli ibadah itu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ahli ibadah yang benar itu cirinya kalau berjalan di muka bumi itu dia berjalan dengan rendah hati. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi kerendahan hatinya. Seperti bulir padi ya. Makin berisi makin berunduk. Tapi kalau tong kosong nyaring bunyinya. Nah, orang munafik ini punya kecenderungan seperti ini, gampang meremehkan orang lain. Maka dia tidak bisa masuk kepada kaum ahli ibadah. Yang tadi itu surat 25 ayat 63, surat Ar-Furqan. Dan dia tidak bisa kemudian memberikan problem solving, dia tidak bisa memberikan solusi, ngomong aja. Maka orang munafik itu tidak berada pada tataran aksi, dia berada dalam tataran narasi aja. Itu orang munafik. Dan ketika mereka mereka bertemu dengan orang beriman kebanyakan, mereka menganggap yang lain itu bodoh. Gampang menyalahkan gurunya orang. Maka dalam perjalanannya, pelatihan nanti untuk membersihkan penyakit seperti ini kan bab 2 ini berbicara tentang penyakit bangsa terjajah. Dia itu lama ditekan oleh penjajahnya. Maka dia kalau bertemu dengan penjajahnya itu dia minder. Tapi dia kalau kemudian bertemu dengan orang yang lebih lemah darinya, dia kemudian berperilaku seperti penjajah. Tapi dia malas, culas, tidak tahu terima kasih, pengkhianat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini selalu berkata orang beriman yang kebanyakan itu bodoh. Itu. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sesungguhnya yang sufaha itu mereka itu yang gampang mendowngrade orang yang lain. Seakan-akan jadi ajudannya Allah. Enggak diterima itu. Ini enggak diterima, ini enggak diterima. Itu padahal Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "May ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hatma." Maka barang siapa yang beramal soleh dan dalam keadaan beriman, walaupun sedikit, jangan pernah merasa ditolak oleh Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti pidato-pidatonya orang munafik ini, mereka adalah suka meledek orang-orang yang rendah. Siapakah orang-orang yang rendah itu? Adalah orang-orang yang berada di dalam sektor hulu. Orang sering ingin mengambil keuntungan di sektor hilir. Dia seperti orang-orang di luar kita itu ketika menggunakan filsafat bunga lotus. Jadi air kalau mengambang dia di atas, mengambang di atas. Kalau dia surut tetap di atas. Kalaupun kondisi ekonomi sedang anjlok, dia tetap di atas lumpur. Dia tidak mau mengambil resiko pada pembelaan sektor hulu. Begitu, maunya sektor hilir. Maka hilirisasi nanti kita akan tahu siapa yang melakukan hilirisasi dengan benar dan siapa yang tidak benar. Menurut Al-Quranul Karim. Kita akan menemukan kata kuncinya nanti. Kalau tidak nanti orang bermain sektor hilir tapi tidak bermanfaat untuk sektor hulu. Mestinya bermain sektor hilir ini berdampak kepada orang yang di sektor hulu. Contohnya ketika panen buah, ketika buah nanti jadi produk olahan seperti jus yang di industri pabrik itu, mestinya petani mangganya itu bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Itu diajarkan di Quran nanti. Demikian juga peternakan. Ketika peternakan orang itu beternak, ketika dia menjadi bahan olahan daging atau disembelih atau dalam proses perjalanannya, petani itu harus mendapatkan keuntungan. Peternak itu harus mendapatkan keuntungan. Maka di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang munafik itu yang kemudian tidak menolong orang-orang di sektor hulu,
itu disebut musuh yang nyata. Pidatonya bagus-bagus gitu. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Surat Al-Baqarah ayat 204 halaman 32. Di antara manusia yang munafik ini, mereka itu kalau sudah berpidato bagus pidatonya, membuat kalian terkagum-kagum. Yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Tapi mereka bersumpah bahwa mereka adalah pengikut agama Allah, tapi mereka ketahuilah musuh yang nyata. Wa idza tawalla fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harfa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Pada ayat ke-205-nya, orang-orang munafik ini suka membunuh peternakan dan pertanian. Jadi mereka sibuk dengan rente, impor di sektor hilir, tapi peternak dan petaninya mati. Itu nanti cirinya di dalam ketika mereka menganggap orang-orang Islam yang beriman itu bodoh, sementara mereka melakukan kefasadan dan kebodohan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka merapat kepada orang beriman, butuh suara, butuh dukungan, dia mengatakan saya beriman. Wa idza qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Khala itu artinya lebih dalam dari sekedar bertemu, lebih dalam, menyendiri, merapat sendiri, berdua-dua, membuat konspirasi, itu namanya khala. Ini wa idza khalau ila syayatinihim. Syaitan itu minal jinnati wan nas. Ketika mereka membuat konspirasi semacam itu, khala namanya, khalau di situ. Maka mereka itu berkata, inna ma'akum, kami bersama engkau. Innama nahnu mustahzi'un, kami tadi berolok-olok. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya ketika bagaimana kemudian negeri yang kaya raya ini mestinya mendapatkan kesejahteraan, tidak dililit oleh orang munafik. Kejadian di Bekasi tempo hari, ada 5.000 orang yang dipersiapkan untuk mendapatkan lapangan kerja. Yang ngantri berapa orang, Pak? 25.000 anak muda kita berjejal-jejal. Karena yang disediakan cuma 5.000 dan hanya disediakan QR code untuk kemudian mengambil informasi, itu berjejal-jejal, ada yang sampai ke injak-injak. Hanya 5 titik QR code-nya. Ini negara kita, Pak. Begitu. Jadi ini nanti akan kita lihat sesungguhnya Islam itu menyelesaikan seperti apa tentang kondisi kemunafikan pribadi dan kemunafikan bermasyarakat dan kemunafikan bernegara. Maka Quran itu kalau tidak taburi, dia tidak hidup, dia hanya jadi dongeng. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang beriman itu tidak mau mengambil peta jalan dalam Al-Quran, dia akan terhina. Karena ada orang yang menipu dari kaum munafikin ini dan mereka mengaku beriman, tapi kalau bertemu dengan temannya, dia kemudian berselingkuh dengan temannya itu dan meremehkan orang beriman. Maka ketika ada pembelaan misalnya terhadap orang beriman, misalnya Palestina. Palestina itu Bapak, dulu waktu kita mau merdeka tahun 1945, itu yang mendukung paling besar tuh Palestina. Pengusaha Palestina itu yang mendukung paling besar, menyumbangkan uang paling besar. Sehingga kita kemudian bangkit, lalu kemudian sampai kita mau Thanksgiving melakukan konferensi Asia Afrika gitu. Dan tahun 1955 itu bulan April itu konferensi Asia Afrika itu kemudian menghasilkan kemerdekaan seluruh yang ikut kecuali satu, namanya Palestina. 70 tahun sampai sekarang itu belum merdeka.
Maka kita menggesa kepada pemerintah supaya jangan sampai menyelingkuhi orang beriman, apalagi orang beriman yang menolong kita. Kalau dalam surat 8 ayat 72, jangan tolong orang beriman yang tidak hijrah. Itu jelas tuh. Jadi dana-dana sosial kita jangan loss, diberikan kepada orang yang tidak hijrah ngaku-ngaku beriman. Kalau ini Palestina ini, bukan hanya dia beriman, tapi mereka membantu kita. Jadi pertanyaannya itu, apakah kita termasuk minasyakirin atau orang yang jahil, yang bodoh, sufaha? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mengkhianati Palestina. Gitu. Tidak boleh mengkhianati Palestina. 70 tahun satu-satunya yang belum merdeka itu Palestina. Dan yang namanya merdeka itu 100%. Kalau merdeka kemudian tanahnya diambil 10% sama penjajah, sama Walanda gitu dulu kan. Ini kita mau merdeka tapi Belanda dikasih di bagian Bogor Tengah misalnya. Itu belum merdeka namanya. Ini Belanda dikasih di Bogor Timur aja. Ini tanah Syarial kita merdeka. Itu belum merdeka namanya. Maka merdeka itu one state solution. Merdeka ya Filistin. Jangan kemudian ketika dekat dengan orang-orang yang kita harapkan bantuannya, lalu kita menjadi kemayu, lalu mengatakan two state solution. 2 negara. Masa perampok lalu kemudian diberikan tempat di rumah kita karena dia menang. Manhaj ini bermasalah, metodologi ini bermasalah. Karena orang yang sudah menjadi perampok karena menang diberikan tempat di negeri kita. Maka tidak ada tawaran, tidak ada two state solution, 2 negara lalu dibagi 2. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk dari tadi itu, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika hanya berjumpa dengan segelintir orang yang kemudian mendukung Israel lalu mengatakan kita two state solution aja. Mengatakan bahwa kemudian kita akan mendukung Israel dengan syarat Palestina merdeka itu artinya two state solution. Memberikan negara kepada Israel. No, kita hanya tahu one state solution. Kenapa? Karena kalau kita berkata begitu saudara-saudara, kita berkhianat pada ulama, pada orang beriman. Ini kan kita sedang membicarakan kedekatan lakul ladina amanu dengan orang beriman, dan bagaimana kita melihat ada orang munafik yang berselingkuh dengan orang yang tidak beriman. Maka dulu para ulama itu ketika ini kebetulan ini tanggal berapa sekarang? 1 hari. Iya, hari apa kalau ini? Hari Pancasila. Benar nggak? Besok, ya, besok. Jadi hari kesaktian Pancasila itu mestinya kita hadapi dengan itu yang menciptakan itu para ulama. Soekarno terbalik, nyebutnya dari belakang. Yang asli itu dari ulama, yaitu tauhid. Sejarah membuktikan itu. Soekarno itu terbalik membaca Pancasilanya, Bung Karno. Kalau ulama ya Pancasila dari awal. Maka di dalam perjuangan dari ulama itu kemudian melahirkan Piagam Jakarta, di mana di sana dikatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan ciri pewaris Nabi, para ulama itu ikut memperjuangkan kemerdekaan. Jadi dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 itu, di situ disebutkan kalau orang membaca Fatihahnya indah seperti imam yang indah bahasanya, tadi itu indah sekali bahasanya, itu harusnya dia menjadi pewaris Nabi, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, ketika minta siratal ladina an'amta alaihim. Apa yang harus dilakukan ketika kemudian membaca semacam itu? Dia ingin menjadi minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wassalihin, menjadi orang yang pewaris Nabi,
menjadi orang yang integritas, siddiqin, menjadi syuhada dan menjadi solihin. Itu yang diminta mestinya. Menjadi pewaris Nabi itu di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-A'raf, itu disebutkan di sana tentang bagaimana orang-orang yang mengaku beriman yang mengikuti Nabi itu membebaskan penjajahan. Itu yang masuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi membebaskan penjajahan. Itu tugas para pewaris Nabi. Maka kalau kita kemudian membiarkan penjajah gara-gara kita butuh sama kepentingan diplomasi dengan penjajah, itu berbahaya. Ini yang disebut وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Kami cuman berolok-olok tadi. Kami teman Anda. Lalu ini bahayanya. Allah akan menghina kaum yang seperti itu. Tidak tahu terima kasih, senang berkumpul dengan orang yang tidak beriman. Maka ulama terdahulu mengatakan kumpulono wong kang soleh. Duduk dulu lah dengan orang soleh, nanti akan mendapatkan petunjuk. Dan kalau ada orang yang menghina Islam, jangan duduk bersama mereka, tinggalkan sampai mereka meninggalkan pembicaraan seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang membuat kita itu kemudian menjadi merdeka. Kalau ini tidak dibiasakan, nanti anak-anak keturunan kita tidak peduli lagi pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dia tidak sensitif lagi ketika negaranya ada peringatan hari kemerdekaan, tapi emasnya, minyaknya, nikelnya diambil orang. Itu kenapa kita ngotot supaya one state solution, tegakkan kemerdekaan. Supaya pertama kita tahu terima kasih. Yang kedua, dia orang beriman yang didolimi. Yang ketiga, supaya anak-anak kita jangan lupa kepada pembelaan pada kemerdekaan. Nanti tinggal WA kesel aja ketika gas alamnya dikuasai orang, batas maritimnya digeser-geser. Ya, perjuangan Insinyur Juanda kan luar biasa tentang itu. Lalu kemudian tanahnya diambil, dipager-pagerin, ya cuma tinggal ngeliat di WA karena kebas dadanya terhadap kemerdekaan. Maka perintah kemerdekaan itu memang diperintahkan di dalam Al-Quran supaya benar-benar menegakkan di mana-mana. Kalau ada penjajahan, lawan. Maka orang sering bertanya, kok Islam ada perangnya? Ada perangnya. Oh, lihat konsideran ini. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau ada orang miskin, kalau kemiskinan berupa orang, saya penggal kepalanya. Takut dia terkena pendusta agama, sholat tapi nggak peduli sekitar. Orang miskin, orang berebut lapangan kerja, emang gue pikirin, yang penting anak saya dapat pekerjaan. Itu pendusta agama kalau kemudian tidak bekerja keras, melibatkan, memikirkan orang lain. Maka kata Sayyidina Ali, kalau kemiskinan itu berupa orang, saya penggal kepalanya. Kalau di daerah sana atau negara di sana masih terjadi kemiskinan, kedoliman, saya penggal kepalanya. Aslim, taslam. Saya minta kau memperbaiki. Kalau enggak, kami ambil alih. Ada ambil alihnya dengan mesiu dan perang, ada ambil alihnya dengan pilkada dan pilpres. Di negara ini lebih murah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tipuan yang terjadi. Sehingga rasa merdeka itu sampai kemudian melaksanakan surat Al-Qasas ayat yang kelima. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami menghendaki kalian itu menjadikan orang du'afa itu pemimpin. Rakyat du'afa itu jadi pemimpin, merasakan kepemimpinan. Itu legacy itu. Dan nanti kemudian mereka mendapatkan pewarisan sumber daya. Maka yang menarik kalau berkaitan dengan masalah peternakan ini tentang kemerdekaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan dulu waktu kurban. Jadi beliau ketika selesai khutbah diantarkan kibas. Tidak dijelaskan dalam hadis itu apakah Rasulullah yang membeli, apakah kemudian itu diserahkan dari
umat, yang jelas diserahkan kibas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau menyembelih yang pertama dengan mengatakan ini untuk Rasulullah dan keluarganya. Ini untuk Rasulullah dan keluarganya. Jadi ketika kita mengurut hadisnya jangan dipotong ya, urut dari atas. Itu kita akan melihat bisa jadi kemudian itu dukungan dari keluarga Rasulullah. Pahala bisa diniatkan, tapi bisa jadi dukungan atau sedekah gotong royong dari keluarga Rasulullah. Yang berikutnya kan nggak jelas kan kibas itu kapan belinya, Rasulullah nggak jelas. Rasulullah diantarkan kibas. Lalu kemudian yang kedua disembelih oleh Rasulullah. Lalu kemudian dikatakan ini untuk Rasulullah, untuk Muhammad dan umat Muhammad yang taat, yang ridho pada perjuangan. Begitu. Maka regulasi ini kalau sekarang kemudian kita melihat kemiskinan di Indonesia, ini solusinya saudara-saudara. Ini solusinya bagaimana menjadikan keberpihakan kepada orang beriman, tidak berpihak kepada mafia peternakan dan mafia daging impor. Kan tadi itu orang yang munafik itu membunuh peternakan dan pertanian. Surat Al-Baqarah ayat 104-105. Rasulullah memberikan percontohan semacam itu. Maka coba renungkan. Saya akan berbicara di depan Kementerian Pertanian dalam konteks ini karena diminta bagaimana sih solusinya untuk membuat peternakan rakyat ini stimulusnya bangkit. Kan stimulus peternakan itu triliunan. Uangnya siapa tuh? Uangnya kita. Untuk kemudian digunakan negara. Uangnya rakyat. Mestinya berdampak kepada rakyat. Stimulus peternakan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah penduduk Islam di Indonesia itu 248,22 juta. Itu data dari Kementerian Agama terakhir itu Desember 2024. Kalau rata-rata ada yang tidak bisa, ada yang lebih. Rata-rata itu mereka menyimpan 2.000 per hari untuk peternakan, untuk kurban, maka akan terkumpul dana 181,2 triliun. Itu kalau dilakukan. Kalau dibagi harga sapi senilai 23 juta, itu nanti dapat 7,8 miliar sapi. Kalau dibagi di jumlah masjid yang 800.000 di Indonesia dan 660.000 musola di Indonesia, per masjid per musola itu bisa dapat 540 ekor. Itu pelajaran dari Rasulullah. Maka sosial kapital itu diperebutkan orang. Tapi kan kalau kita ngaji tentang ekonomi, tentang kekuatan perang, jihad, itu kan orang selalu nakut-nakutin seperti Belanda membuat standbladnya. Jangan bicara politik kotor-kotor. Ya ini kita akhirnya kalah. Anak-anak kita jadi pengangguran ribuan berebut job seeker. Padahal Quran mengajarkan begini caranya supaya tidak mengurus negara dengan cara munafik. Pada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau stimulus dari anggaran APBN yang dari uang rakyat ditambah dengan kekuatan agama ini, dahsyat tuh peternakan kita. Jangan sampai terjadi indeks per kapita, kita makan daging rata-rata penduduk Indonesia itu 2,5 kg per tahun per orang. Ya senilai kresek kurban itulah ternyata. Kalau di luar negeri, itu yang miskin-miskin, yang negerinya kecil itu. Jangan lagi kemudian berdalih karena budaya. Ya karena mereka bisa melakukan itu. Brazil, Argentina, Amerika, kecuali Amerika setelah dibakar oleh Allah ya. Turun tuh ekonominya sampai kelimpungan tuh. Presidennya membuat tarif impor. Maka kemudian mereka rata-rata 46, 48, 50 kilogram per orang per tahun. Per orang per tahun. Apa artinya? Kata Sayyidina Ali, makanlah daging supaya kalian kuat qiyamul lail, tegak kalian. Begitu diajarkan oleh Islam.
Lalu kalau kita makan daging tuh asam amino rakyat tuh pinter-pinter, nggak dibodoh-bodohin. Lulus S1, fresh graduate, diinjak-injak kayak kemarin kejadian di Bekasi. Hanya kemudian kena industri pendidikan. Nah itu kan kemudian kita harus didik dengan kuat bangsa ini. Jangan sampai seperti surat At-Taubah ada yang menerima orang munafik mengelola negara. Karena dalam surat At-Taubah yang ditolak itu ada 4. Orang musyrik, ulama busuk, kemudian orang munafik, dan orang dolim. Enggak boleh mengelola harta besar negara. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan memahami bahayanya munafik sampai disebutkan di keraknya neraka, kita selamat dari bahaya sifat munafik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada tambahan-tambahan dari hadirin yang dirahmati Allah, kita sharing untuk kemudian saling menambah cakrawala khasanah. Silakan tambahan dari hadirin. Ada tambahan? Ini saya biasa merekam kalau boleh izin, nanti kalau ada tambahan di berbagai masjid saya merekam dari masukan dari para hadirin untuk kemudian dikirim ke seluruh dunia, bahwa di Indonesia itu masih ada orang yang berpikir waras. Nah, selama ini kan ini namanya Gerakan Federasi Masjid Indonesia. Selama ini kan yang terkenal itu kalau di dalam media sosial itu ustadznya. Kalau dalam gerakan yang kita bangun yang terkenal itu jamaahnya. Jadi sudah di banyak jamaah masjid-masjid yang berikan masukan dalam dialog-dialog tadabbur Al-Qur'an yang kita lakukan. Mohon izin nanti direkam. Silakan nanti yang ada ini mic-nya diberikan untuk keren. Ini baru tadabbur namanya. Jadi ulama itu tidak terlihat pada penampilannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak melihat kalian itu dari penampilan, bajunya, sarungnya, celananya, jasnya, sorbannya, kopiahnya. Enggak. Allah itu melihat apa yang ada di dalam dada kalian dan reputasi kalian. Maka para ulama yang original di dalam Al-Quran itu berusaha menutupi kalau orang itu mau memuji-mujinya. Itu yang tadi itu surat surat Al-Furqan ayat 63 yang disebutnya haunan, rendah hati gitu, rendah hati. Jadi apa yang terjadi seperti itu? Rasulullah SAW memberikan contoh ketika beliau membangun masjid, beliau memikul batu bata. Jadi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Nabi mimpin umat mikul batu bata?" "Aku ingin dapat pahala." Akhirnya diikuti oleh binaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 khalifah yang namanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dipuji-puji, "Abu Bakar, engkau orang nomor 2 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa yang dilakukan? Beliau mengambil kirbah. Kirbah itu kendi dari yang segini itu, kendi dari tanah, diisi air, lalu kemudian masuk ke rumah janda-janda tua. Tapi janda tua Pak ya, ngisi air. Abu Bakar cuman pengisi air. Sudahlah, jangan puji-puji. Begitu. Binaan Rasulullah yang di-coaching oleh Rasulullah yang kedua itu namanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Ketika dipuji-puji, "Umar, gara-gara engkau turun beberapa ayat, engkau tajam intuisinya, Umar." Dia enggak terpesona dengan itu. Maka kemudian Umar ini mengambil kayu bakar. Minggir-minggir, maksudnya dia bagi-bagi kayu bakar. Umar cuman pemikul kayu bakar. Jadi cirinya orang ini tidak gila hormat untuk duduk di kursi-kursi VIP, VVIP. Tapi kalau disediakan tempatnya ya diduduki, kalau disediakan sejadahnya ya didatangi. Tapi dia enggak
hanya pengen di VVIP semata gitu. Dia bisa duduk dengan masyarakat. Seperti Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, ketika dicari mana Amirul Mukminin tuh yang tidur-tiduran di emper masjid. Rileks saja karena kemuliaan itu bukan dari pujian orang. Demikian juga Umar bin Abdul Aziz, cicitnya itu. Ketika orang dari Mesir kemudian ingin cari solusi, mana Amirul Mukminin rumahnya? Di pojok sana, kata orang. Sampai di rumahnya Amirul Mukminin, orang itu lalu masuk ke rumahnya, tapi di depannya kan ada tukang-tukang memperbaiki pagar. Di mana rumah Amirul Mukminin? Itu katanya, kata yang memperbaiki pagar. Dia ketok ke rumahnya. Assalamualaikum, dari Mesir mau mengadukan perkara. Mana rumah Amirul Mukminin? Ya di sini katanya. Amirul Mukminin ada. Tuh yang benerin pagar. Jadi kerendah hatian itu membuat orang itu mulia. Gitu. Jangan petantang-petenteng. Waktu kita diskusi dengan Pak Din ya, dengan Pak Din Samsudin, terus kawan-kawan gitu kan, Hamdan Zulfa kan orang di partai juga kan. Lalu Mbak Wiwi ketua BRIN, Prof Wiwi itu. Dia bilang, kenapa ya umat Islam tuh partai-partainya, tokoh-tokohnya kemudian ditinggalkan konstituen gitu, yang real. Bukan karena murid ya, bukan murid dengan guru atau santri dengan kiai. Kenapa ini? Nah, Mbak Wiwi ini kepala BRIN. Itu kemudian mengatakan karena kiai-kiainya atau tokoh-tokohnya itu cangur. Cangur itu bahasa Jawa Timur, Pak, Jawa Timuran. Yaitu kalau berjalan itu melihat ke atas. Mirip seperti surat Yasin, mukmahun, onta yang menolak minum. Terus kalau salaman dia tidak hangat karena mendowngrade orang. Dipikirnya semua santrinya. Kalau salaman nih gini-gini nih, nggak dilihat tuh orangnya. Itu kata Mbak Wiwi. Itu salah satu dari penelitian kenapa umat Islam nggak trust lagi sama pemimpin-pemimpin Islam. Karena sombong. Nggak seperti pendiri-pendiri pesantren yang di awal-awal. Babat alas, nyangkul, gitu. Itu evaluasi. Jadi kalau salaman itu begini dia nggak ngeliat orangnya, tidak hangat, apa kabar? Seperti Rasulullah, chest to chest, body to body, sampai orang itu kemudian merasa terhormat. Jadi itu ciri ulama yang ini dari reputasinya dan sifatnya itu, sikapnya itu. Karena pangkat itu temporary, positioning itu temporary, gelar itu ada waktunya, tapi gestur reputasi itu panjang manfaatnya. Bagaimana cara mencetaknya? Masuk masjid. Nah, itu nanti di dalam surat 9 juga untuk melatih ulama yang asli itu masuk masjid. Surat 9, kan surat 9 nggak boleh meletakkan ulama su sebagai pemimpin negara. Maka di surat 9 juga dikasih tahu terapinya, yaitu orang yang rajin masuk ke masjid, karena di masjid itu ada 4 kompartemen. Ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimus shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Di surat 9 juga di chapter At-Taubah, surat At-Taubah dan surat Al-Bara'ah itu dikatakan masuk masjid. Nanti generasi yang akan dijadikan ulama itu akan memiliki kemampuan pertama tentang ideologi. Karena ada orang yang mengatakan beriman pada Allah dan hari akhir, ternyata munafik. Ya kan, surat Al-Baqarah ayat 8 tuh. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nanti ada orang mengatakan, ya sudahlah bagi-bagi Israel sama Palestina. Terus ngaku ulama. Padahal ini adalah perjuangan dari ulama terdahulu untuk melaksanakan surat Al-A'raf ayat 157, membebaskan penjajahan dimanapun. Dan diletakkan di dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dia harus benar-benar imannya pada Allah dan akhir. Kompartemen kedua itu adalah belajar leadership,
Jangan menjadi ulama, mengaku ulama, tapi tidak mampu pasang badan ketika rakyatnya sedang butuh, pasang badan. Jadi hasil survei di masyarakat pinggiran tuh Pak, salah satu temuan kita di masyarakat pinggiran yang jarang ke masjid itu, salah satunya dari 4 temuan, itu adalah ustadz-ustadz itu ketika dibutuhkan tidak ada di tempat. Adanya cuma ketika ngisi pengawasan dan khutbah. Apa dibutuhkan? Ketika diserang rentenir, ketika anaknya putus sekolah, ketika blooding, mau pendarahan, mau melahirkan. Ustadznya nggak ada Pak. Itu temuan. Maka di dalam surat At-Taubah dilatih leadership, namanya sholat peduli pada jamaahnya. Latihannya itu. Yang ketiga, kompartemen ekonomi. Jadi kalau ada masalah seperti tadi, ulamanya mestinya hadir. Boleh kalau kurban itu 1000 kurban, 1 orang boleh kayak para nabi. Boleh kemudian 1 ekor. Boleh juga dipotong-potong 1/7 atau dibagi-bagi. Tapi jangan menyalahkan orang yang mau urunan. Saya sudah kasih perhitungannya seperti tadi. Dan dulu waktu kita kecil-kecil, itu dilatih di pesantren itu urunan. Terus itu tidak disebut sebagai kurban, hanya disebut sebagai pelatihan. Wow, dalilnya jelas. Nah, tapi kita saling menghormati. Jangan mengatakan yang begitu tidak sah. Padahal itu kemudian menghasilkan kehebatan. Jadi ulama itu tidak gampang mendowngrade orang karena dia tahu tentang cara menyelesaikan ekonomi. Maka supaya tadi dapat 500 ekor per masjid, per musola, mestinya masjid dan musola itu ada reservoir tempat menampung dana-dana komersial selain dana sosial seperti UPZ. Yang paling aman itu kalau sudah besar nanti, itu yang paling aman secara hukum namanya koperasi. Jadi mestinya masjid itu punya koperasi dan musola untuk menampung dana komersial yang lebih besar dari UPZ, dari sedekah-sedekah. Itu namanya kompartemen ekonomi, wa ataz zakah. Nah, ulama kader yang mengetahui seperti ini, nanti dia tidak takut, tidak diberi bantuan kartel, tidak diberi sedekah sama oligarki. Maka dia kemudian di ujung surat 9 ayat 18, walam yakhsha illallah. Dia kalau bicara apa adanya disampaikan. Tidak ketus, tidak menyakitkan orang, tapi kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Nanti gimana dong pesantren saya, siapa yang biayai? Masjid. Nanti gimana dong anak saya di PHK, siapa yang biayai? Masjid. Nanti gimana dong anak saya yang kemarin ada kena bisnisnya jatuh, kolab, siapa yang memberikan backup dan startupnya? Masjid. Kenapa? Karena dibahas di dalam wa ataz zakah. Begini caranya menyelesaikan kemiskinan itu. Sudah ada di dalam surat 9 itu, supaya jangan sampai ngaku-ngaku ulama menggadaikan agama dengan murah. Itu yang tadi itu. Mereka ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka jual murah tuh petunjuk dengan kesesatan. Kenapa? Enggak tahu caranya ketika kemudian ekonominya tertekan. Ustadz-ustadznya, kiai-kiainya bisa enggak tahu gimana kalau ditekan. Ya masuk masjid, lalu masjid kemudian melakukan gotong royong. Itu contoh kecil tadi tentang hitungan portofolio kurban. Sudah begitu tuh dari gotong royong. Apalagi gotong royong yang lain. Tapi kalau masjid tidak memiliki reservoir dana komersial, ya sudah yang diputar-putar yang cuma zakat. Tapi pembahasan tentang bagaimana mengalahkan oligarki dan kartel, seperti para ulama yang mengalahkan oligarki dan kartel, sebagaimana di dalam surat Al-Anfal itu, kan surat Al-Anfal ada caranya. Akhirnya nggak tahu, ya sudahlah, daripada kita diserang-serang, yang penting kita tidak ditekan-tekan. Kalau kita bersatu Pak, maka orang-orang yang kemudian mau membongkar-bongkar, menyalah-nyalahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu nggak berani. Tapi karena umat kita gampang dipecah belah, makanya kemudian kita menjadi lemah karena tidak punya bargaining position. Yang dibahas ketika dalam pembahasan Islam ya cuma sampai sebatas masalah tentang ibadah mahdhah, tentang apa? Tentang yang lain-lain sampai kita menjadikan ulama itu pemberani di masjid, surat 9 ayat 18, mungkin kita perlu perkuat lagi.
Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga kita selamat dari kesombongan, saling mendukung, saling mendoakan, sehingga para ulama ini asli kembali ke masjid dan berlatih di masjid dan melatih anak muda di masjid, sehingga nanti lahir kader-kader ulama yang walam yahsya ilallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Surat 9 ayat yang ke-18. Nanti dia akan dapat pangkat dari Allah. Dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itulah yang boleh pakai nama ulama. Saya baru bergabung di Majelis Ulama Indonesia dalam periode ini. Baru saya bergabung tahun 2020 sampai 2025 ini. Saya sampaikan ini kepada kawan-kawan di Majelis Ulama Indonesia, baik di Dewan Tim, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pimpinan. Karena saya sebagai Ketua Umum Ormas Islam yang sebagai pendiri Majelis Ulama Indonesia berhak menyampaikan masukan-masukan. Alhamdulillah, Majelis Ulama sekarang mulai kemudian bergerak ke arah semacam ini, yaitu yang boleh dinamakan ulama masuk ke Majelis Ulama itu yang pemberani, nggak takut kecuali pada Allah, siapapun. Jangan sampai merapat-rapat pada pemerintah yang dolim misalnya. Karena dahulu ada yang khalifah itu minta ke Imam Malik supaya datang ke tempatnya. Imam Malik mengatakan ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Jadi marwahnya ada. Pertanyaannya, kalau Imam Malik dipotong bisnisnya, siapa yang akan melindungi? Ya masjid. Karena di situ nanti di chapter 9 itu dikasih tahu, begini caranya kalau ulama yang berani itu diserang ekonominya. Begini caranya, menguasai, mengalahkan kartel. Begini caranya. Suatu saat kita akan membedah chapter itu tentang bagaimana memutus hubungan koalisi, namanya Al-Bara'ah. Memutus orang yang tidak boleh memimpin harta negara, surat Al-Anfal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas atensinya, kebersamaannya. Moga-moga ini menjadi wirid kita yang mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik itu yang belajar Al-Qur'an dan siap mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis serta doa penutup Quran. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.